Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan materi motivasi. Saya dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, Marlina Deliana. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berguna dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan manajemen mata kuliah hari ini, manajemen sumber daya manusia dengan teori motivasi. Dan di mana motivasi ini itu sangat berguna bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi itu bisa berupa reward and punishment. Reward itu diberikan apabila kinerja dari karyawan itu baik, sedangkan punishment itu diberikan bagi karyawan yang memiliki kinerja yang buruk. Nah, hal ini akan memotivasi karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Motivasi kerja itu menurut George R. Terry, itu motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Sedangkan menurut Paul Hersey and Kenneth Blanchard, motivasi itu merupakan motif yang cenderung menurun kekuatannya apabila terpenuhi atau terhambat pemenuhannya. Sedangkan menurut Siagian, motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Jadi motivasi ini akan memberikan pengaruh bagi karyawan terhadap produktivitas dia dalam bekerja dan bagaimana cara karyawan tersebut untuk dapat memenuhi tujuan dari organisasi. Organisasi juga harus memberikan motivasi sehingga karyawan-karyawan itu bisa merasa terpenuhi dan merasa apa yang mereka kerjakan itu dihargai dan menjadikan dia termotivasi untuk terus bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. Seorang pemimpin itu harus mampu memberikan motivasi agar menyelesaikan hambatan pekerjaan. Jadi motivasi ini selain untuk bisa meningkatkan kinerja juga bisa menyelesaikan hambatan pekerjaan yang mungkin dialami oleh karyawan. Jadi seorang pemimpin ini memberikan inspirasi bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cara memberikan wejangan atau memberikan arahan atau memberikan teguran apabila karyawan tersebut melakukan kesalahan, di mana hal tersebut nanti akan memberikan dampak motivasi terhadap diri seseorang karyawan tersebut sehingga hambatan dalam pekerjaannya itu dapat terselesaikan dengan baik. Pemimpin haruslah bisa memberikan harapan dan inspirasi bahwa apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh bawahan dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan manusia secara umum terbagi dalam 5 strata. Ini menurut Maslow. Teori Maslow, kebutuhan manusia itu terbagi dalam 5 strata, di mana strata yang paling bawah itu ada physiological needs, kemudian ada safety and security need, kemudian ada social belongingness need, ada esteem need, dan self-actualization. Physiological needs itu yang bagaimana? Itu adalah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan sandang dan pangan. Bagaimana cara manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka akan naik tingkat menjadi kebutuhan keamanan, safety and security. Bisa dari papan, seperti dia membutuhkan rumah untuk tempatnya bernaung, terhindar dari panas dan hujan. Itu sebut dengan safety and security need. Kemudian setelah safety and security needs-nya terpenuhi, akan naik tingkatan kebutuhannya menjadi social belongingness. Dia membutuhkan ikatan di dalam sosial, dia membutuhkan pertemanan, membutuhkan tempat untuk bisa mengekspresikan dirinya. Nah, jika kebutuhan sosial itu bisa terpenuhi, kemudian akan muncullah kebutuhan esteem, dihargai di dalam lingkungan sosial. Jika dia telah dihargai, maka seseorang tersebut yang tingkatan kebutuhan yang paling tinggi itu ada self-actualization. Bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya, membuktikan bahwa keberadaannya di dalam lingkungan tersebut itu penting dan dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi menurut teori X dan teori Y oleh Herzberg
Itu teori X menyebutkan bahwa karyawan itu negatif, tidak menyukai bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan teori Y menyebutkan bahwa karyawan menyukai bekerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Selanjutnya itu ada teori kebutuhan oleh McClellan, berfokus pada 3 kebutuhan, itu ada achievement, kebutuhan akan prestasi, kemudian power, kebutuhan akan kekuasaan, dan affiliation, kebutuhan akan pertalian. Nah, di sini sangat McClellan ini tuh sangat dibutuhkan gitu. Maksudnya dia ada di dalam setiap karyawan, bagaimana dia harus berprestasi untuk bisa dikenal atau bisa dihargai. Kemudian ada setelah dia berprestasi, maka dia akan merasa kebutuhan akan berkuasa. Jadi dari prestasi tersebut maka akan ada achievement yang diperolehnya, kekuasaan atau kekuatan yang diperolehnya yang lebih lagi dari dia yang sebelumnya. Selanjutnya di dalam lingkungan pekerjaan itu ada namanya kebutuhan pertalian. Seorang karyawan itu perlu melakukan sosialisasi, menjalin hubungan sesama karyawan agar dia bisa menjalin kerjasama yang baik atau menjadi tim yang baik di dalam lingkungan pekerjaannya. Kemudian ada teori harapan yang oleh Victor Fromm, hubungan upaya kinerja, bagaimana seberapa besar upaya yang dilakukan oleh seseorang karyawan agar dia mencapai kinerja yang diinginkannya. Kemudian ada hubungan kinerja dan ganjaran, bagaimana kinerja tersebut itu akan memberikan ganjaran terhadap dirinya. Apabila dia memiliki kinerja yang baik, maka dia akan diganjarkan akan diberikan berupa achievement atau bonus. Bila dia memiliki kinerja yang buruk, maka dia akan ada namanya punishment atau teguran atau pengurangan gaji misalnya, atau bonus, atau tidak diberikan bonus atau tunjangan seperti itu. Selanjutnya ada hubungan ganjaran dan tujuan pribadi. Ganjaran dan tujuan pribadi, bagaimana organisasi tersebut mengelola ganjaran ini sehingga dapat memenuhi tujuan pribadi dari seorang karyawan. Jadi organisasi akan menjanjikan suatu promosi apabila karyawan tersebut bisa mencapai kinerja yang melebihi dari ekspektasi dari organisasi. Itu disebut dengan ganjaran dan tujuan pribadi. Jadi ada ganjaran yang diberikan agar karyawan tersebut terpacu untuk mendapatkan tujuan pribadinya, yaitu bisa dari promosi atau bisa dari kenaikan gaji atau diberikan bonus seperti itu. Selanjutnya ada kompensasi. Pentingnya kompensasi di dalam motivasi ini adalah agar seorang karyawan itu bisa termotivasi berdasarkan kompensasi yang diberikan. Apa ini maksudnya kompensasi? Kompensasi adalah salah satu cara perusahaan untuk memberikan motivasi pada karyawan atas apa yang telah dikerjakannya. Kompensasi merupakan hak pegawai yang harus diterima sebagai imbalan setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi dari kewajiban yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut, maka ada kompensasi yang telah dijanjikan oleh organisasi sebagai hak dari karyawan tersebut setelah karyawan tersebut melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diberikan kepadanya oleh organisasi. Jadi makanya ada kompensasi ini juga. Jadi kalau seandainya kompensasinya itu bagus, sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka motivasi yang ada di dalam diri karyawan tersebut akan menjadi bagus, berarti pekerjaan dia tuh dihargai gitu, sesuai dengan kompensasi. Kemudian kompensasi bagi pegawai menentukan gaya hidup, status, dan harga diri. Oleh karena itu kompensasi berpengaruh terhadap motivasi, prestasi kerja, dan produktivitas seorang pegawai. Bagaimana organisasi ini bisa menilai karyawannya berdasarkan dari kompensasinya. Jadi kenapa kompensasi itu penting? Karena itu akan memperlihatkan status karyawan tersebut di antara yang lain. Jadi semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh organisasi, maka organisasi tersebut akan mengharapkan kinerja yang lebih baik dari seorang karyawan tersebut. Dan kompensasi ini nanti akan berpengaruh terhadap diri karyawan tersebut, bagaimana status dia di antara karyawan-karyawan yang lain, atau bisa bagaimana cara dia mengaktualisasikan dirinya, gaya hidupnya di lingkungan pekerjaannya atau di lingkungan sosialnya. Selanjutnya kompensasi itu terbagi dua, ada kompensasi finansial dan kompensasi non finansial.
Kompensasi finansial itu ada kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung itu berupa upah, gaji, bonus atau komisi. Perbedaan upah dan gaji ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kalau bonus ini merupakan bonus adalah pemberian dari kinerja yang baik. Jadi ada kinerja yang telah dicapai yang telah melebihi target, maka diberikanlah bonus atau komisi. Kemudian ada kompensasi tidak langsung, itu berupa liburan, asuransi, bisa tunjangan untuk anak seperti asuransi kesehatan seperti itu. Selanjutnya ada kompensasi non finansial, itu berupa penghargaan, pujian dan pengakuan. Penghargaan ini bisa dari atasan, pujian dan pengakuan ini bisa dari atasan atau dia dari sesama lingkungan kerjaan. Perbedaan gaji dan upah. Gaji itu adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Jadi upah itu adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati. Sedangkan insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Jadi gaji ini, jadi apa sih kalau masih belum paham tentang gaji dan upah? Gaji itu dibayar setiap bulan yang telah diketahui besarannya, yang telah ditentukan besarannya berdasarkan perjanjian yang oleh organisasi dan karyawan. Sedangkan upah itu bisa berupa harian dan besarannya itu tidak sama di antara yang satu dengan yang lain. Dan diberikan bisa dalam seminggu atau sebulan sesuai dengan apa yang ada ketentuan dari organisasi tersebut. Itu perbedaan gaji dan upah. Sedangkan insentif itu adalah tambahan dari gaji atau upah dari seseorang karena telah melakukan kinerja yang baik, yang di luar dari ekspektasi yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan. Selanjutnya dari tabel gambar ini kita bisa melihat perbedaan kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Di sini ada dari bagian kita bisa lihat ada kompensasi finansial itu ada upah, gaji, komisi dan bonus, sedangkan kompensasi yang tidak langsung, finansial tidak langsung itu ada asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan, ketidakhadiran yang dibayarkan atau cuti. Di Indonesia, cuti itu dibayarkan berdasarkan undang-undang yang ada. Jika seorang karyawan itu mengambil cuti, maka hak dia untuk mendapatkan kompensasi tetap harus dibayarkan. Itu kalau itu upah ya namanya. Tapi kalau gaji itu kalau itu gaji namanya. Kalau upah itu dia hanya berdasarkan dari berapa jam pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian jadi kalau seandainya dia tidak hadir maka dia tidak akan diberikan upah. Seperti itu. Kalau gaji dia akan tetap diberikan walaupun karyawan tersebut tidak datang. Kemudian ada kompensasi non finansial. Itu ada terbagi atas pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Non finansial berdasarkan pekerjaan itu ada tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, kemudian ada perasaan akan pencapaian. Berdasarkan lingkungan pekerjaan, kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, simbol status yang tepat, kondisi lingkungan yang nyaman, kemudian ada waktu luang. Tabel dari gambaran dari komponen kompensasi ini saya ambil dari Simamora tahun 95. Kemudian apa tujuan kompensasi? Secara umum tujuan kompensasi adalah membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis dan menjamin hak internal dan eksternal secara adil. Keadilan internal adalah menjamin bahwa posisi yang lebih banyak persyaratannya atau orang yang lebih cakap atau mampu di dalam organisasi diberi kompensasi lebih tinggi. Keadilan eksternal adalah menjamin bahwa pekerjaan diberi imbalan yang wajar sebanding dengan pekerjaan serupa di pasar kerja. Selanjutnya ada kompensasi dalam MSDM. Kenapa pentingnya kompensasi itu di dalam MSDM? Itu yang pertama adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan.
Jadi kompensasi ini disesuaikan dengan persyaratan. Jadi S1 kompensasinya berbeda dengan S2, begitu juga dengan yang S3, dan yang berpengalaman juga beda kompensasinya dengan yang fresh graduate. Maka kenapa dalam MSDM itu kompensasi itu perlu? Karena untuk membedakan dan memenuhi persyaratan dari karyawan dari suatu organisasi. Kemudian mempertahankan karyawan yang ada. Jadi ini suatu bentuk apresiasi dari organisasi, bagaimana cara organisasi tersebut dapat mempertahankan karyawannya itu bisa melalui kompensasi. Selanjutnya ada menjamin keadilan. Jadi menjamin keadilan di sini tidak mungkin seorang karyawan yang baru itu memiliki kompensasi yang sama dengan karyawan lama atau berdasarkan golongannya. Misalnya kan kalau di pegawai negeri kan ada golongan. Nah itu nggak mungkin setiap golongan itu memiliki kompensasi yang sama. Makanya bagaimana caranya organisasi tersebut bisa mengolah kompensasi ini dengan baik, disesuaikan dengan golongannya, itulah makin disebut dengan menjamin keadilan bagi setiap karyawan. Selanjutnya ada menghargai perilaku yang diinginkan. Di sini maksudnya jika karyawan berperilaku baik, maka dia akan sesuai dengan apa yang ada di organisasi, maka kompensasi juga disesuaikan dengan pekerjaan yang dihasilkan. Selanjutnya ada mengendalikan biaya-biaya. Ya, karena kompensasi ini terarah dan terukur. Jadi organisasi bisa memperkirakan berapa biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk membayarkan kompensasi setiap karyawan. Selanjutnya ada memenuhi peraturan-peraturan legal, karena kompensasi ini tercantum dalam UUD dan peraturan ketenagakerjaan. Jadi setiap organisasi wajib untuk mengeluarkan kompensasi bagi karyawan. Selanjutnya ada kompensasi dalam organisasi. Jadi kedudukan kompensasi dalam organisasi itu yang pertama adalah ikatan kerjasama. Kompensasi ini merupakan hasil kerjasama atau hasil kerjasama yang telah disepakati oleh karyawan dan organisasi. Makanya setiap karyawan yang baru akan baru diterima oleh suatu organisasi, dia ada namanya tanda tangan surat perjanjian kerja. Nah, di situ mencakup segala aturan kompensasi, bonus, upah, dan cuti. Nah, kemudian ada kepuasan kerja. Bagaimana kompensasi ini akan memberikan kepuasan terhadap seorang karyawan atas apa yang telah dikerjakannya. Nah, jadi kompensasi ini juga memberikan kepuasan kerja bagi seseorang karena merasa dihargai dan merasa apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Jadi seorang karyawan ini puas terhadap apa yang telah diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut. Kemudian ada motivasi. Ya, sebelumnya juga kita telah saya jelaskan bagaimana kompensasi ini akan meningkatkan motivasi dari karyawan atau mempertahankan motivasi karyawan. Kemudian ada stabilitas karyawan. Ya, jika organisasi memberikan kompensasi yang sesuai dengan tadi yang saya sebutkan keadilan, maka stabilitas karyawan itu akan terjaga. Kemudian ada peningkatan disiplin. Ya, dari kompensasi ini kita akan melihat bagaimana karyawan itu akan disiplin. Jadi kalau seandainya ada kompensasi yang diberikan oleh organisasi ini sesuai, dia tidak sia-sia apa yang dilakukannya, maka itu akan menjaga tingkat kedisiplinan untuk setiap karyawan. Baru ada metode kompensasi. Ada dua, yaitu yang pertama ada metode tunggal. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya kompensasi atau gaji berdasarkan ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi metode ini melihat karyawan tersebut kompensasi yang akan diberikan berdasarkan dari ijazahnya. Kalau saatnya di SMA, maka kompensasi yang diberikan akan disesuaikan dengan ijazah terakhir. Kemudian kalau di S1 itu pasti berbeda dengan yang SMA, begitu juga dengan yang S2 seperti itu. Tapi kompensasi yang diberikan ini juga tidak akan lebih kurang dari UMR atau upah minimum rata-rata setiap regional gitu. Jadi itu pasti akan disesuaikan. Jadi yang paling rendah biasanya mengikuti UMR di setiap daerah. Jadi kalau beda ya setiap daerah, apalagi di Medan ini kan berbeda. Di Medan sendiri dengan Tanjung Merawa juga UMR itu berbeda. Jadi itu akan dilihat berdasarkan itu, kemudian disesuaikan berdasarkan ijazahnya. Kemudian ada metode jamak.
Metode JAMA itu metode pemberian kompensasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan terkadang hubungan keluarga yang ada di dalam organisasi tersebut itu menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi ini tuh dilihat lebih banyak lagi penilaiannya tentang pemberian kompensasi. Kalau yang sebelumnya metode tunggal itu kan hanya melihat dari ijazah terakhir. Kalau yang ini bisa ada faktor-faktor lain juga selain ijazah, seperti sifat pekerjaannya, apakah dia terlalu berat atau terlalu ringan seperti itu, atau dia pernah mengikuti kursus atau pendidikan informal yang dapat menunjang pekerjaannya di kedepannya, seperti atau dia mungkin bisa saja memiliki pengalaman pekerjaan sebelumnya yang dapat menjadi pertimbangan untuk organisasi memberikan kompensasi terhadap karyawan tersebut. Kemudian ada dua hal yang harus dipertimbangkan agar kompensasi dapat berjalan yang efektif. Yang pertama, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada. Yang kedua, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Maksudnya harus tanggap terhadap situasi yang ada ini, organisasi harus mampu melihat kondisi lingkungan eksternal, kondisi lingkungan internal, agar kompensasi yang diberikan itu tidak mengecewakan. Apalagi di masa pandemi ini ya, di mana semua itu serba susah dan sulit. Organisasi itu harus mampu mengelola apa yang ada di eksternal, apa yang terjadi di kondisi lingkungan eksternal agar mampu mengcover semua kepentingan atau kebutuhan dari karyawan tersebut, termasuk kompensasi ini, agar mampu dibayarkan seperti itu. Jadi di situ akan terasa bahwa walaupun situasi yang saat ini lagi sulit, tapi organisasi akan terus berusaha untuk memenuhi dan membayarkan kompensasi yang dibutuhkan oleh karyawan. Selanjutnya, sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Iya, itulah pentingnya kompensasi untuk memotivasi karyawan. Jadi karyawan tersebut itu akan merasa dihargai, pekerjaan yang dilakukannya dia akan merasa dihargai atas usaha yang dilakukannya sesuai dengan kompensasi yang diberikan. Jadi organisasi itu harus mampu menilai dan melihat bagaimana organisasi tersebut mampu memotivasi karyawan untuk melalui kompensasi. Hubungan antara kompensasi dan kinerja. Jika karyawan merasa kinerja mereka dihargai dan organisasi mengimplementasikan sistem kompensasi secara adil, wajar, dan memuaskan pegawai, maka organisasi sudah mengoptimalkan motivasi. Kompensasi yang memuaskan pegawai membuat organisasi memperoleh dan mempekerjakan secara produktif bagi kepentingan organisasi dengan mendorong atau memotivasi pegawai untuk bekerja lebih produktif. Sebagai akibat lebih lanjut, maka peningkatan kinerja dan prestasi pegawai akan tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan atau pertemuan hari ini. Terima kasih. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak mengerti sama sekali, bisa menghubungi saya kembali atau kita berdiskusi melalui kolom Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.